siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sesuai dengan perbincangan kita tadi bahwa saya akan melakukan observasi. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak karena telah siap menjadi model pembelajaran supervisi saya, ya Pak. Sebelum memasuki kegiatan, saya ingin bertanya apa-apa yang sudah disiapkan untuk kegiatan observasi nantinya. Baik, untuk menanggapi kegiatan observasi ini ada beberapa hal yang telah kami siapkan sebagai guru model. Yang pertama tentunya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan konsep RPP yang mengarah pada kegiatan yang kontekstual. Jadi kegiatan yang tentunya sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengacu pada penggunaan TIP dan model pembelajaran yang inovatif. Kira begitu untuk RPP. Kemudian ada media berupa video dan gambar dalam bentuk PowerPoint yang nantinya akan ditampilkan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Saya kira sementara itu yang sudah saya siapkan. Sangat menarik ya Pak, persiapan yang telah dilakukan, yang disiapkan tadi RPP, kemudian media, PPT ya Pak. Iya. Bapak mengajar di mana tadi? Saya di kelas 7A. Karena di kelas 7A itu sangat cukup super aktif ya Pak. Kemudian tujuan dari pembelajaran dari materi Bapak apa ya? Tujuan materi dari pembelajarannya Pak yang akan diobservasi nanti. Jadi tujuan dari pembelajaran saya untuk kegiatan observasi ini yang pertama itu mengidentifikasi ungkapan sapaan, karena materinya yang akan saya sampaikan nantinya adalah greeting. Greeting itu adalah ungkapan. Kemudian menganalisis ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian presentase. Nanti ada kegiatan presentase di depan kelas itu nantinya berpasangan. Jadi ada dialog tentang greeting study. Saya kira itu. Jadi tujuan pembelajaran nantinya yaitu mengidentifikasi dengan tujuan topik pembicaraannya di sini materinya adalah sebagai greeting. Ya, yang pertama mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian menyusun dan nanti kegiatan akhirnya mempresentasikan. Ya. Kemudian dari materi itu strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti apa, Pak? Untuk strateginya di sini saya menggunakan model pembelajarannya. Yang pertama model pembelajaran problem based learning. Jadi di sini siswa diharapkan mampu memecahkan sebuah masalah, sebuah problem. Jadi diarahkan nantinya siswa mencari apa problem tentang greeting itu di kehidupan sehari-harinya, lalu mereka diskusikan, terus menganalisis, lalu kemudian membuat sebuah percakapan yang mengandung greeting, lalu kemudian mempresentasikan bersama temannya. Lalu yang kedua ada metode yang saya gunakan adalah diskusi. Nah, karena tadi ada presentasi berpasangan, maka metodenya yang cocok adalah diskusi. Kemudian medianya saya gunakan dua, ada video nanti ditampilkan di awal pembelajaran sebagai pemanasan, lalu kemudian pada saat proses pembelajarannya itu saya tampilkan PPT-nya atau PowerPoint. Di situ banyak hal yang saya sampaikan di situ untuk siswa serap nantinya. Ya, jadi itu strategi pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Kemudian yang menjadi faktor pendukung apa saja? Yang menjadi faktor pendukung tentunya ada siswanya, kemudian suasana kelas yang nyaman, yang menarik. Kemudian faktor pendukung selanjutnya
ada mungkin seperti buku pembelajaran, ada poin-poinnya, kemudian ada infocus, tentunya laptop sebagai bahan alat untuk menampilkan video pembelajarannya. Ya. Ya, cukup bagus ya faktor pendukung yang telah disiapkan. Jadi dari diskusi kita ini, harapannya siswa di akhir pembelajaran nanti seperti apa? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, itu ada identifikasi, kemudian menganalisis, kemudian menyusun, lalu mempresentasikan. Tentunya harapan akhir tidak jauh dari tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, setelah pembelajaran selesai, diharapkan yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi yang mana bentuk greetings, lalu kemudian menganalisis dalam artian mana greeting yang dipakai pada saat siang, pagi, sore, dan malam. Lalu kemudian menyusun, teknik menyusun dalam bahasa Inggris itu tentunya ada susunan-susunan tertentu, ada rumusan-rumusan tertentu untuk membuat sebuah kalimat. Nah, yang terakhir mampu mempresentasikan dalam artian ada pengucapan pronunciation dari siswa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, Bu. Oh iya, cukup bagus ya Pak. Semoga nanti harapan yang Bapak harapkan siswa bisa merealisasikan ya. Mungkin cukup kegiatan yang dilakukan pada saat ini, yaitu praobservasi. Mungkin besok bisa dilaksanakan kegiatan observasinya ya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you, sir. I'm fine. Okay. Sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ada. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Now I will check your present. Didengarkan namanya masing-masing. Ahmad Ikram. Abdal Saputra. Ardiansa. Fahmi. Bintang. Marham. Asrin. Devi. Ilis. Miftah. Nur Azizah. Nur Fadila. Nur Laili. Rahid. Elvi. Mawati. Reti. Dan semua ya. Oke, perhatikan pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang materi meeting. Ada yang tahu apa itu meeting? Iya, meeting itu adalah bentuk sapaan. Nah, kenapa kita harus belajar bentuk sapaan ini? Itu tujuannya nanti ketika di lapangan di masyarakat untuk menjalin silaturahmi kita dengan orang di rumah, orang di dunia, atau dengan gurunya, ataupun dengan temannya. Nah, itu bisa menggunakan prinsip ini, kata sapaan.
adalah pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu ada tujuan yang diharapkan dicapai oleh siswa nantinya setelah selesai pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk sapaan dalam bahasa Inggris. Jadi sebentar itu saya tampilkan video, kemudian ada gambar, kalian identifikasi. Yang pertama tujuannya adalah identifikasi bentuk sapaan dalam bahasa Inggris. Setelah identifikasi dipahami. Dipahami itu maksudnya sapaan itu misalnya good morning digunakan pada saat kapan, afternoon pada saat kapan, dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami setelah kita identifikasi, yang kita pahami, lalu kemudian yang ketiga kita menyusun. Nah, apa yang disusun itu adalah dialog atau percakapan tentang greeting tadi. Nah, kemudian setelah disusun nanti ada pasangannya masing-masing untuk disusun, kemudian dipresentasikan. Atau dipraktekkan di depan kelas bersama pasangannya, nanti kita pasangannya. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Ya, sebelum buat dialognya lihat aktivitas tiganya ini. Ini contoh. Sampel itu sama dengan contoh. Make a dialogue based on the picture below.
Jadi buatlah sebuah percakapan berdasarkan gambar di bawah. Ini gambarnya. Kemudian praktekkan dengan partner. Practice with your partner. Ini ada contoh dialognya. Ini ada namanya Dani dengan Asia. Kemudian dialog kedua sama. Ini ada good morning. Jadi sesuai yang diidentifikasi tadi dia KPG 1. Morning kan good afternoon atau good evening. Nah ini dialognya nanti kalian ganti saja dengan nama pasangannya. Itu pakai Dani dan Asia. Nanti kalian ganti dialognya, ganti namanya masing-masing. Nah untuk membuat dialognya ini ada 4 gambar. 4 gambar. In fact, make simple dialog. Jadi dialognya yang simple saja. Misalkan di situ ada beberapa kali ini. Kemudian nanti ditampilkan. Gambarnya ada 4. Jadi pasangan kita bagi 4. Langsung saya sebutkan nomor saja. Ini pasangan nomor 1. Belakangnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya, karena gambarnya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1. Sudah ingat nomornya? Oke. Mana yang dapat nomor 1? Nah, yang dapat nomor 1 berarti kalian mengerjakan dialog itu berdasarkan gambar 1. Gambar yang ini. Jadi kalian lihat dulu, gambarnya pagi kan, siang, malam. Itu ada dulu, ada 2. Kemudian mana yang dapat nomor 2 tadi? Nah, yang nomor 2 dapatnya gambar yang berikutnya, gambar yang 2. Kemudian buat dialognya sesuai dengan gambar 2. Yang dapat nomor 3, nah sama, yang dapat nomor 3 berarti ininya gambar yang 3. Gambarnya malam kan, siang kan, nanti buat dialognya seperti itu. Kemudian yang nomor 4, nah yang nomor 4 dapat gambar terakhir dan ada anak-anak main bola. Nah, nanti buat dialognya sesuai gambar. Di situ sudah dibagikan tadi. Siapa yang jadi siapa yang jadi, nanti kan tinggal rapikan. Ini pasti yang kemarin tinggal tentukan siapa yang lanjut. Nomor 1, oke.
Selanjutnya yang dapat nomor 2. Oke, Batul Fadila. Yang nomor 2 tadi, selanjutnya nomor 2. Ini. Hi, good morning. Good morning to how are you? I'm fine. Thanks, and you? I'm fine too. Oh, okay. Ini. Selanjutnya sesuai dengan nomornya tadi ya. Selanjutnya yang nomor 4 tadi, atau masih nomor 3? Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar bahasa Inggris tentang materi waktu, time. Jadi bisa nanti di rumah cari-cari bacaan tentang itu. Sebelum masuk pembelajaran minggu depan sudah ada sedikit pemahaman. Oke, I think enough for today. Nanti kita ketemu minggu depan. Namun sebelum kita akhiri, saya silakan kembali ke kelas untuk memimpin doa bersama yang pembelajaran. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah masih semangat, masih sehat di siang hari ini ya Pak. Berdasarkan kegiatan tadi yang telah dilakukan observasi kelas, ini saatnya kita mengadakan pasca observasi ya Pak. Baik. Ya, sengaja saya mengambil di jam terakhir, di jam di mana siswa-siswa sudah pulang ya Pak. Jadi supaya kegiatan pasca observasi ini berlangsung dengan baik tanpa ada gangguan keributan. Ya. Dari hasil observasi tadi, apakah Bapak bisa merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan tadinya di dalam kelas? Baik, setelah kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh yang dilaksanakan tadi, tentunya ada refleksi, ada pembelajaran tersendiri buat saya pribadi. Yang pertama dengan menerapkan proses pembelajaran yang inovatif ini membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik, lebih nyaman, siswa lebih aktif menerima pelajaran
tentunya ini sebuah hal baik bagi kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terus saya lakukan berkesinambungan, jadi bukan hanya pada saat observasi ini, tetapi kegiatan-kegiatan selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Sangat bagus ya, berdasarkan tadi kegiatan observasinya, kelihatannya Bapak sangat semangat ya Pak dalam menyampaikan materi, menuntun anak-anak, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya bagus sekali, sangat menarik pembelajarannya yang telah dilakukan Pak. Dari topik pembicaraan kita ini pasca observasi, mungkin sedikit ada masukan ya dari Ibu untuk perbaikan ke depannya ya Pak. Karena di mana kita melakukan supervisi pasti tentunya ada masukan-masukan, kritikan-kritikan yang diberikan yang sifatnya membangun ya Pak untuk kedepannya. Tadi di awal pembelajaran sudah sesuai dengan RPP yang telah disiapkan, yaitu di kegiatan awal Bapak telah menyiapkan kelas, Bapak telah menanyakan kabarnya siswa, terus mengecek kehadiran. Tetapi ada mungkin sedikit tambahan di sini. Bagusnya Bapak menerapkan kegiatan ice breaking ya Pak. Dengan tujuan ice breaking ini untuk mengembalikan fokus siswa, di mana dia yang tadinya main-main sebelum menerima pelajaran, kita bisa menarik perhatian siswa ya Pak dengan materi yang akan diajarkan nantinya. Terus di sini tadi pada kegiatan inti Bapak telah memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian topik yang akan dibahas, terus menyiapkan LKPD dengan berbagai media yang telah ditampilkan ya Pak. Mungkin dari beberapa media yang telah Bapak siapkan tadi, yang telah Bapak gunakan di dalam kelas, mungkin sebaiknya lebih ditambah lagi sarana medianya Pak, supaya siswa ini lebih aktif lagi. Karena tadi kelihatannya siswa banyak yang main-main, baku ganggu-ganggu. Ya mungkin medianya bisa ditambah nanti ke depannya ya Pak. Ya. Untuk terima kasih atas sarannya. Untuk saran yang pertama mengenai ice breaking, tentunya memang sangat menarik ketika pembelajaran itu di jeda-jeda dengan ice breaking. Ketika siswanya lelah, mungkin ketika kurang fokus, kembali kita masukkan ice breaking. Namun di sini posisinya untuk kegiatan ice breaking ini biasanya kan nyanyi-nyanyi sama joget-joget. Secara pribadi saya kurang nyaman dengan itu. Hanya kemudian setelah observasi ini, lalu itu menjadi saran dari Ibu, tentunya ke depan perlu menjadi pertimbangan untuk mencari model ice breaking yang tidak terlalu banyak joget-joget mungkin. Kira begitu. Lalu kemudian untuk media, tadi saya menggunakan media gambar melalui PowerPoint, di mana media ini disiapkan oleh sekolah dalam artian InFocus sama laptopnya itu sudah merupakan sarana dari sekolah. Untuk ke depan tentunya para guru utamanya saya pribadi harus lebih kreatif dalam merancang media, yang walaupun media itu tidak disiapkan oleh sekolah, tentunya kita bisa berkreasi sendiri yang ramah lingkungan mungkin untuk kemudian kita terapkan. Saya kira sarannya cukup bagus Bu, saya terima nantinya, lalu kemudian berusaha untuk aplikasikan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak ya telah menerima saran saya. Kemudian sedikit lagi tambahan Pak, di sini pada kegiatan pembelajaran mungkin bagusnya Bapak menerapkan ini pada pembagian kelompok ya Pak, supaya kegiatan pembelajaran ini berpusat pada murid. Biasanya itu kita mengadakan kelompok sesuai minat belajar murid. Di sini minat belajar murid ini ada 3, yaitu ada kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual. Ya,
kita menanyakan kesiapan siswa, apakah dia mau masuk di kelompok kinestetik atau auditori atau visual. Jadi dari ketiga model ini kita menyiapkan sarana dan prasarananya, ya. Ketika siswa dia memilih auditori, berarti kita harus menampilkan video, kita memberikan video. Kemudian ketika siswa ini memilih model pembelajaran visual, berarti kita menyiapkan gambar-gambar atau apa saja yang termasuk dalam kelompok visual. Kemudian ini kinestetik yang berhubungan dengan langsung pada prakteknya, ya Pak. Ya, baik. Untuk pembagian kelompok yang tadi Ibu jelaskan itu tentunya bagi saya sebenarnya sebuah hal baru dalam pembelajaran, di mana yang saya terapkan tadi itu belum masuk di apa yang Ibu sampaikan, karena saya tadi dalam kegiatan pembelajaran itu proses pembagian kelompoknya menggunakan number head together. Jadi isi dari kelompok itu masih random, tidak sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Tentunya perlu belajar banyak lagi, perlu kemudian saya pelajari bagaimana proses pembentukan kelompok berdasarkan penyampaian Ibu tadi. Iya, terima kasih ya Pak. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depannya seperti apa Pak? Tentunya setelah observasi ini kita dapat melihat perkembangan, artinya perkembangan pra observasi, pasca observasi itu dapat diukur dari penilaian, di mana tadi ada MKPD 1, MKPD 2, lalu kemudian ada evaluasi dan tugas di rumah. Nah, itu yang akan menjadi tolak ukur. Apakah pra observasi nilainya sekian, mungkin setelah observasi nilainya ada peningkatan. Ketika ada peningkatan, maka rencana tindak lanjutnya adalah memberikan model pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih inovatif. Kemudian medianya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, media yang digunakan mungkin lebih variatif supaya dapat mendongkrak nilai, mendongkrak kemampuan siswa, minat belajarnya lebih baik. Tentunya ketika minat belajar lebih baik lagi, nilai-nilainya dari siswa itu otomatis akan membaik juga. Iya. Terima kasih ya Pak, rencana tindak lanjutnya ini sangat menarik ya. Semoga kedepannya bisa terrealisasi dengan baik Pak, dengan memusatkan ini pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Pak. Baik. Terus bagaimana kabarnya ya Pak? Bagaimana perasaannya setelah pra observasi sampai di titik akhir ini pasca observasi? Menyikapi pertanyaan itu tentunya kita berbicara 3 fase. Fase sebelum observasi, pada saat observasi, lalu kemudian setelahnya. Nah, sebelum observasi kadang-kala kita ini guru malas, mengajarnya itu malas, sesuai kemauan kita, mungkin masuk kasih catatan, kasih tugas, lalu kemudian keluar. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang sekarang ini sering-sering terjadi. Nah, setelah di dalam kegiatan observasi ini tentunya kembali kita berbuat di jalur yang benar, kembali ke jalan yang benar lah istilahnya Bu. Kembali kita siapkan FPP-nya, medianya seperti apa, model pembelajarannya bagaimana, medianya apa yang digunakan. Nah, ketika semuanya rentet, runtut, baik, tersusun, ketika kita masuk di kelas untuk menyampaikan sebuah pembelajaran, tentunya kita tidak kesusahan karena sudah ada skema struktur yang kita buat. Lalu di kelas itu tinggal mengaplikasikan, tinggal menerapkan apa yang kita sudah susun. Nah, itu yang kita rasa pada saat observasi, artinya lebih terarah mengajarnya. Lalu kemudian pasca observasi tentunya setelah itu ada peningkatan entah dari siswa itu sendiri, dari guru. Nah, tidak mungkin setelah ada peningkatan itu lalu kita kembali surut lagi. Nah, tentunya ke depan itu tahap demi tahap kita kembangkan supaya kita menjadi guru yang profesional, menghasilkan siswa yang profesional juga. Iya.
Ya, semoga kedepannya nanti setelah kegiatan yang kita lakukan ini bisa lebih ditingkatkan lagi ya Pak. Jangan lebih menurun lagi, justru bisa lebih meningkat lagi. Jadi mungkin Bapak kalau kedepannya misalnya butuh diobservasi lagi, Bapak bisa menghubungi Ibu ya. Baik. Iya, terima kasih Pak. Jadi rangkaian dari kegiatan kita ini mungkin telah selesai. Terima kasih kepada Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menjadi model supervisi saya kali ini. Saya tunggu kegiatan selanjutnya. Bapak mau diobservasi lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.